keluar, saya kayak mendengar suara langkah. Persis suara langkah itu yang tadi malam saya dengar di Gunung Lawu, di Gupak Menjangan itu guys. Jadi di pintu itu, di baliknya itu suara langkah guys. Oke guys, lanjut cerita. Semenjak malam itu, setelah malam itu hanya mendengar kayak suara jejak begitu, dia melingkari di tenda saya ya. Karena waktu itu saya tenda sendiri, saya menggunakan trap tent. Jadi bener saat itu saya sendiri, dan sekitar jam 3 pagi ya guys. Jadi ketika itu karena berhubungan juga ada angin, saya merasa bodoh amat lah, tidur aja. Jadi tidur, pokoknya saya paksain tidur lah, pokoknya harus gimana pun tidur. Sempat waktu itu saya makan dulu, makan snack biar bisa tidur lebih nyenyak. Setelah saya makan, saya tidur, lanjut tidur sampai pagi. Dan sampai pagi ini kita bangun semua sekitar jam 6. Ya sekitaran jam 6, sedangkan matahari terbit itu 5.30. Jadi waktu itu kita terlambat untuk melihat sunset karena tidurnya terlalu nyenyak ya guys. Sudah. Kemudian sampai di pagi hari itu kita langsung masak sedikit, kita packing, kita langsung turun guys. Itu sekitar jam 9 atau jam 10 gitu. Dan kita sempat berhenti di beberapa pos untuk foto, turun sambil foto. Habis itu sampai di pos 3 karena di sana terdapat air, kita masak lagi. Kita masak cukup besar gitu. Sudah kita masak, habis itu saya turun ya guys. Dan waktu itu turun anak-anak terpisah. Jadi saya 2 orang duluan turun dan beberapa masih di atas, 3 orangnya masih di atas. Tapi kita agak ngebut. Terus kebetulan juga kan saya mempunyai teman yang berada di Kemuning. Kemuning itu satu desa gitu ya guys, namanya Desa Kemuning. Jadi ketika saya di Desa Kemuning itu, bukan ketika saya di desa, maksudnya teman saya di Desa Kemuning itu, dia menelpon saya, kamu di mana? Terus saya bilang saya baru turun. Ya sudah, diundang lah saya ke rumahnya. Sebenarnya bukan pertama kali saya ke sana ya guys, udah sekitar 3 kali saya ke sana atau 4 kali gitu. Ya, dan saya istirahat di sana. Jadi urutannya guys, waktu itu saya duluan, sekitar jam 12 siang itu saya turun duluan. Baru itu nyampe di desa teman saya itu sekitar 1:30 atau 1:30 gitu. Karena saya kan juga kan slow kan di perjalanan sambil lihat pemandangan. Dan ketika sampai di rumahnya teman saya, itu ibunya ngobrol. Dia bilang begini, "Dek, itu tadi barusan ada yang meninggal di Gunung Lawu." Dan saya langsung saya kan juga waktu sempat turun itu sempat mendengar pembicaraan orang bahwa ada yang jatuh ke jurang, tetapi keberadaannya tuh masih hidup gitu. Jadi ketika saya mendengar ada yang meninggal, saya kira yang jatuh itu dikiranya sudah meninggal, ternyata masih hidup. Ternyata ada lagi guys yang terkena hipotermia. Jadi waktu itu dia meninggal. Saya dengar infonya sih ternyata dia kena hipo, dan siang atau iyalah pagi lah, mungkin pagi atau siang dia meninggal karena hipotermia. Dan saya di situ berpikir, wow, di hari saya keberangkatanku ada yang meninggal gitu loh. Dan terus ibunya teman saya berkata begini, ini nanti sedikit lagi Gunung Lawu ini bakalan hujan. Dan saya bilang, wah kok bisa bu, padahal ini musim kemarau. Saya bilang begitu kan. Langsung ternyata
saya pandangi langit waktu itu ya, siang-siang itu mendung guys. Jadi nggak tahu kenapa di sekitaran Gunung Lawu itu malah mendung. Jadi ketika mendung itu langsung wah, ini mitos atau bener nih ya. Dan tak tungguin itu, kebetulan kan saya kan mau menginap di rumah teman saya. Jadi waktu itu sampai sore hari, waktu itu belum terjadi hujan atau apapun, cuma mendung saja. Tapi memang guys, Agustus bulan itu seharusnya itu cerah, musim cerah. Karena saya 2 hari di atas sana itu langitnya cerah. Tidak ada awan atau kabut sedikit pun, cerah banget. Jadi cuma hari itu saja yang tiba-tiba mendung. Kemudian dari situ saya wah, Lawu ini memang benar-benar istimewa gitu guys. Saya merasa begitu guys. Jadi kemudian saya sore itu saya ini ya, belum mandi ya. Jadi mau mandi tapi dingin, tapi memang ada air hangat di situ, tapi saya belum pengen mandi sore itu sampai maghrib. Dan saya makan, kemudian saya belum mandi ya. Pas maghrib itu, lebih tepatnya ketika saya naik menuju kamar saya, karena saya sudah taruh barang di situ. Niatnya sih saya ingin mandi ya guys ya. Tapi tiba-tiba itu saya seperti mendengar saat maghribnya guys. Itu sudah cukup malam lah. Saya mendengar suara dari kamar saya guys. Itu lebih tepatnya saat itu kan di balik pintu guys, pintu sebelah kanan. Dan saya keluar, saya kayak mendengar suara langkah, persis suara langkah itu yang tadi malam saya dengar di Gunung Lawu, di Gupak Menjangan itu guys. Jadi di pintu itu, di baliknya itu suara langkah guys. Saya sempat wah, apa-apaan nih dalam hati kan, sempat cukup ini juga kan, cukup ya gimana gitu. Nggak kebayang kalau misalnya makhluk ini mengikuti kita ya guys. Itu nggak sama sekali nggak lucu gitu kalau dia mengikuti kita. Setelah itu saya perlahan saya maju, positif tinggi lah, mungkin tikus atau apa gitu kan. Terus saya buka pintu, jegrek, bunyi dengan keras ya guys, bunyi pintunya jegrek. Langsung saya dorong seret. Dan ternyata di waktu itu kan korden saya tidur menghadap itu korden sebelah sana, jendela. Jadi itu ketika saya buka dan saya melihat kamar saya, di situ ada sekelabat. Itu di situ hitam, rambut panjang, nggak tahu itu sosoknya apa, laki-laki atau perempuan, karena waktu itu sosok itu membelakangi cahaya. Jadi nggak begitu kelihatan mukanya, tapi wujudnya tuh kelihatan. Itu adalah rambut hitam, itu rasanya seperti sebahu lebih mungkin ya, tapi itu seperti berantakan banget. Dia pakai baju hitam, jelas banget. Dan langsung seperti di balik jendela itu dia seperti langsung lari guys. Dari situ langsung wah, saya langsung di situ ngeblank. Saya nggak mau terjadi apa-apa di situ saya langsung lepas baju, saya ambil baju pakaian ganti, saya langsung turun tangga, saya mandi air panas malam itu. Ketika saya mandi air panas itu pokoknya sudahlah, langsung di situ relax lagi, mulai berpikir tenang. Cuma ini biasalah kayak gini. Saya menganggapnya kan sudah. Setelah itu dari situ saya pindahin barang-barang saya guys, dari tas semua saya pindahin ke pojok. Itu setelah itu saya semprot memakai parfum teman saya. Jadi saya semprot di situ
Setelah itu habis maghrib isya kita nonton MotoGP di bawah. Waktu itu kan kebetulan juga kan ada MotoGP setiap hari Minggu guys. Jadi Minggu itu ada MotoGP setiap habis maghrib sampai isya kalau nggak salah tuh nonton dulu. Habis itu barbecue, saya dengan teman barbecue di luar, bakar-bakar seperti ya daging-daging kecil gitu, kita bakar jagung dan lain-lain, kita barbekyuan. Habis itu jam 9 itu suasana tuh sudah mulai beda, terus sudah agak sedikit sumuk waktu itu, padahal di Kemuning itu seharusnya dingin karena di situ masih di kaki Gunung Lawu. Dan ketika itu agak jam 9 ketika teman-teman saya semua sudah masuk, yang di luar itu cuma saya, bapaknya, sama ibunya teman saya di luar 3 orang. Jadi tiba-tiba hujan guys, benar-benar itu sesuatu yang wow banget itu. Oke guys, mungkin segitu aja mitos di Gunung Lawu dan ada yang mengikuti saya. Tapi saya nggak mau berpikir ini, saya pokoknya harus berpikir positif. Jadi jangan lupa untuk like and subscribe. Oke guys. Oh ya guys, dan ketika itu ternyata bisa dibilang ini Gunung Lawu top skornya ya guys, banyak yang meninggal di sana guys. Jadi buat kalian yang ingin ke sana, se-safety mungkin untuk naik Gunung Lawu ya guys ya. Pokoknya se-safety mungkin, seaman mungkin, dan logistik juga. Oke, bye bye.